Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun peradaban yang berilmu dan berakhlak mulia. Dan di dalam proses pendidikan, guru memiliki peran yang sangat vital, layaknya seorang pahlawan yang berjuang mencerahkan umat. Hari ini, kita akan membahas adab-adab penting yang harus dimiliki seorang guru terhadap muridnya, berdasarkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karya Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, seorang ulama besar dan panutan umat. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkannya di tempat yang terbaik di sisinya. Syekh Hasyim Asy'ari mengajarkan kita bahwa niat adalah pondasi utama dalam setiap amal, termasuk dalam hal mengajar. Seorang guru hendaknya menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utamanya, bukan karena pamrih, pujian, atau kepentingan duniawi semata. Beliau mengutip perkataan Imam Malik, "Wahai anak-anakku, belajarlah karena Allah semata sampai kalian pulang ke negeri kalian, lalu mengajar orang-orang pun semata karena Allah." Keikhlasan inilah yang akan menjadikan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan membawa berkah, baik bagi sang guru maupun muridnya. Marilah kita renungkan, sudahkah kita, para pengajar, meluruskan niat kita dalam mentransfer ilmu? Apakah kita benar-benar ikhlas karena Allah, ataukah masih tercampuri dengan niat-niat yang lain? Mari kita evaluasi diri dan perbaiki niat kita, agar ilmu yang kita ajarkan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, insya Allah. Syekh Hasyim Asy'ari mengingatkan kita bahwa tidak semua murid memiliki niat yang lurus dalam menuntut ilmu. Ada yang datang karena ingin dipuji, ada yang ingin mendapatkan kedudukan, dan ada pula yang hanya sekadar ikut-ikutan. Namun, seorang guru tidak boleh lantas patah semangat atau meninggalkan mereka. Justru, guru harus lebih sabar dan bijaksana dalam membimbing mereka. Seorang guru seharusnya mendidik muridnya secara pelan-pelan hingga mencapai murninya keikhlasan yang diharapkan. Ajarkanlah kepada mereka tentang keutamaan ilmu yang bermanfaat dan pahala yang besar bagi orang yang mengajarkannya. Tumbuhkanlah rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam hati mereka, agar mereka menyadari bahwa menuntut ilmu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Seorang guru yang baik adalah guru yang mencintai kebaikan untuk muridnya, sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ia akan selalu mendoakan, memotivasi, dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan muridnya. Bayangkanlah, saudaraku, jika seorang guru mendapati muridnya melakukan kesalahan, ia tidak akan langsung memarahinya di depan umum. Ia akan menemuinya secara personal, menasihatinya dengan penuh kasih sayang, dan membimbingnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sikap seperti inilah yang akan menumbuhkan rasa hormat dan cinta murid kepada gurunya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan penuh keberkahan. Setiap murid memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami suatu materi. Oleh karena itu, Syekh Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya bagi seorang guru untuk menyesuaikan metode pengajarannya dengan tingkat pemahaman muridnya. Syekhuna Syahawi selalu menyederhanakan masalah ketika mengajar tingkatan pemula, dan menaikkan porsi dan level mengajarnya saat bersama pengajar dan staf Dar Iftah ataupun dosen di Al-Azhar. Beliau tidak akan memberikan materi yang terlalu tinggi bagi murid pemula, karena dikhawatirkan akan membuat mereka merasa kesulitan dan akhirnya putus asa. Sebaliknya, ia akan memberikan materi yang lebih menantang bagi murid yang sudah mahir, agar mereka terus berkembang dan terpacu semangat belajarnya. Mengajar adalah tugas yang mulia, namun juga membutuhkan kesungguhan dan dedikasi yang tinggi. Seorang guru harus mempersiapkan materi dengan baik, datang tepat waktu, dan menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Syekhuna Syahawi selalu tepat waktu dan tidak absen mengajar, kecuali karena hal yang sangat darurat. Beliau juga meringkas dan mengurai permasalahan yang susah dengan ungkapan yang ringkas. Ingatlah, saudaraku, bahwa sewaktu sangat berdilai. Mengulang pelajaran adalah kunci untuk menguatkan hafalan dan pemahaman. Syekh Hasyim Asy'ari menganjurkan agar seorang guru membiasakan muridnya untuk mengulang materi yang telah diajarkan. Syekhuna Syahawi menekankan cara belajar yang baik adalah dengan 3 tahapan,
mempersiapkan materi, fokus saat pelajaran, dan mengulangi materi pelajaran lagi dan lagi. Semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu adalah hal yang terpuji. Namun, terkadang semangat yang berlebihan justru dapat membuat murid cepat merasa bosan dan lelah. Syaikhuna Syahawi menyarankan untuk memulai dari yang mudah sesuai porsinya, seperti menghafal Nihayatut Tadrib atau Zubat sebelum Bahjah. Oleh karena itu, seorang guru harus bijaksana dalam mengarahkan semangat muridnya. Setiap murid adalah istimewa dan memiliki potensi yang sama untuk berkembang. Seorang guru tidak boleh membeda-bedakan muridnya berdasarkan status sosial, kecerdasan, atau faktor lainnya. Syaikhuna Syahawi tidak membeda-bedakan antara satu talib dengan talib lainnya, memberikan kebaikan yang sama untuk semua muridnya. Berikanlah perlakuan yang adil, kesempatan yang sama, dan perhatian yang merata kepada semua murid. Kasih sayang adalah kunci utama dalam mendidik. Seorang guru yang penuh kasih sayang akan lebih mudah dicintai dan dihormati oleh murid-muridnya. Syaikhuna Syahawi menunjukkan kasih sayang yang besar kepada semua orang, bahkan kepada pembencinya. Tunjukkanlah rasa sayang dan kepedulian kepada murid-murid, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Ciptakanlah suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, sehingga murid-murid merasa betah dan termotivasi untuk belajar. Sebagai seorang panutan, seorang guru harus senantiasa menunjukkan akhlak mulia dalam setiap interaksinya, baik dengan murid, rekan sejawat, maupun orang lain. Syaikhuna Syahawi sangat sopan dan baik kepada muridnya, tidak pernah meminta gratisan, dan selalu bertanya terlebih dahulu sebelum meminta tolong. Biasakanlah mengucapkan salam, berbicara dengan sopan santun, saling mencintai, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta menjauhi akhlak tercela yang dapat merusak citra seorang guru. Syekh Hasyim Asy'ari mengajarkan kita bahwa seorang guru hendaknya peduli terhadap kebutuhan muridnya, baik kebutuhan materi maupun non-materi. Syaikhuna Syahawi selalu berusaha membantu muridnya semaksimal mungkin, seperti mengantarkan murid yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa. Jika ada murid yang mengalami kesulitan, bantulah semampu kita. Kepedulian seorang guru terhadap muridnya tidak hanya terbatas pada saat proses belajar mengajar di kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Syaikhuna Syahawi selalu menanyakan kabar muridnya yang tidak hadir dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Tanyakanlah kabar murid-murid kita, berikanlah perhatian kepada mereka, dengarkanlah keluh kesah mereka, dan berikanlah solusi terbaik jika mereka membutuhkannya. Kerendahan hati adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang guru. Janganlah merasa sombong atau merasa lebih tinggi daripada murid, meskipun kita memiliki ilmu dan pengalaman yang lebih banyak. Syaikhuna Syahawi sangat santun dan rendah hati, tidak pernah meminta lebih, dan selalu berbagi dengan murid-muridnya. Meskipun seorang guru memiliki kedudukan yang lebih tinggi, namun bukan berarti ia boleh merendahkan atau meremehkan muridnya. Syaikhuna Syahawi sangat menghormati muridnya, memanggil mereka dengan panggilan penuh kasih sayang, dan tidak pernah merendahkan mereka. Hormatilah murid-murid kita, hargailah pendapat mereka, dan berikanlah mereka kesempatan untuk berekspresi dan mengembangkan potensi diri. Demikianlah saudaraku, adab-adab seorang guru terhadap muridnya yang telah diajarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari adab-adab ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.